sifat bayangan, rumus, contoh dalam menggambar, contoh dalam kehidupan sehari-hari, dan contoh soal. Pengertian translasi dan pergeseran. Translasi atau pergeseran adalah salah satu jenis transformasi geometri yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan jarak dan arah tertentu. Setelah pengertian, terdapat sifat bayangan, yaitu bentuk dan ukuran tetap sama. Objek akan selalu sama dan sebangun dengan objek aslinya. Sifat bayangan terbagi menjadi dua. Orientasi tetap sama. A. Arah. Orientasi atau hadap dari bangun datar tersebut tidak berubah. B. Tidak ada pemutaran. Berbeda dengan rotasi, translasi hanya menggeser. Ia tidak membalik seperti refleksi atau memutar objek. Hanya posisi yang berubah. A. Pergeseran. Hanya berubah letak atau posisi objek pada bidang koordinat. B. Jarak konstan. Setiap titik pada objek asli dipindahkan sejauh dan searah yang sama, sesuai dengan vektor translasi. Rumus translasi. Vektor translasi A dan B. A. Jika pergeseran secara mendatar atau secara searah sumbu X. B. Jarak pergeseran secara vertikal atau searah sumbu Y. Rumusnya A dalam kurung X, Y ditranslasikan menjadi A aksen atau A tambah X tambah A, Y tambah B. Jika nilai A dan B positif, maka pergeserannya ke kanan atau ke atas. Jika nilai A dan B negatif, maka pergeserannya ke kiri dan ke bawah. Berikut adalah contoh soal nomor 2. Titik A 4,5 ditranslasikan oleh vektor T 3,2. Tentukan bayangan titik A. Di sini kita harus mencari bayangan titik A. Titik A tersebut adalah 4,5. Maka nilai X-nya di sini adalah 4 dan nilai Y-nya adalah 5. Maka titik koordinatnya di sini. Dan ditranslasikan ke 3,2. Jika X dan Y positif, maka pergeserannya adalah ke kanan dan ke atas. Dan jika X dan Y negatif, maka pergeserannya ke kiri dan ke bawah. Di sini nilai X-nya adalah positif, maka pergeserannya ke kanan. Dan di sini nilai Y-nya adalah negatif, maka pergeserannya ke bawah. Kecil ya. 1, 2, Oke, ini adalah contoh soal nomor 3. Tentukan titik D 8,-2 ditranslasikan oleh titik T min 6,-3. Tentukan titik D tersebut, kita harus mencari titik D-nya. Di sini nilai X-nya adalah positif 8 dan nilai Y-nya adalah min 2. Maka titik koordinatnya di sini. Dan ditranslasikan ke titik T. Nilai X-nya adalah min 6. Maka pergeserannya ke kiri. Dan nilai Y-nya adalah min 3. Maka pergeserannya ke bawah. Sekarang kita akan menjelaskan contoh soal nomor 4. Di sini soalnya ialah tentukan titik D 2,4 ditranslasikan oleh titik T 5,-4. Tentukan titik D tersebut. Di sini titik D-nya ialah positif 2 dan positif 4. Maka titik koordinatnya di sebelah sini. Ditranslasikan oleh titik T positif 5 dan min 4. Karena nilai X-nya positif, maka pergeserannya ke sebelah kanan. Dan nilai Y-nya negatif, maka pergeserannya ke bawah.
kelima, tentukan titik C 1,2 ditranslasikan oleh titik T 2,5. Tentukan titik C tersebut. Pertama-tama carilah titik C-nya 1,2. Maka titik koordinatnya di sini. Dan ditranslasikan ke titik T 2,5. Di sini nilai X-nya positif, maka pergeserannya ke kanan. Dan nilai Y-nya negatif, maka pergeserannya ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Contoh soal ke-6. Tentukan titik F min 4,1 ditranslasikan oleh titik T min 2, min 3. Tentukan titik F tersebut. Pertama-tama carilah titik F min 4,1 dan ditranslasikan oleh titik T min 2, min 3. Nilai X-nya negatif, maka pergeserannya ke kiri. Dan nilai Y-nya negatif, maka pergeserannya ke bawah. Tentukan titik B 1,2 ditranslasikan oleh titik T 2,2. Tentukan titik B tersebut. Gimana caranya? Saya akan mencari titik B terlebih dahulu. 1,2, maka titik koordinatnya di sini. Dan ditranslasikan oleh titik T 2,2. Jika nilai X-nya positif, maka pergeserannya ke kanan. Dan jika nilai Y-nya negatif, maka pergeserannya ke bawah. Nomor 8. Tentukan titik H 3,3 ditranslasikan oleh titik T 7,5. Tentukan titik H tersebut. Gimana caranya? Saya akan mencari titik H terlebih dahulu. 3,3, titik koordinatnya di sini. Ditranslasikan oleh titik T 7,5. Jika nilai X-nya positif, maka pergeserannya ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan jika nilai Y-nya positif, maka pergeserannya ke atas. Nomor 9. Tentukan titik B 2,4 ditranslasikan oleh titik T min 3,2. Tentukan titik B tersebut. Kita cari titik B 2,4. Titik koordinatnya di sini. Ditranslasikan oleh titik T min 3, min 2. Jika nilai X negatif, maka pergeserannya ke kiri. Dan jika nilai Y negatif, maka pergeserannya ke bawah. Soal nomor 10, tentukan titik C 6,2 ditranslasikan oleh titik T min 3,1. Tentukan titik C tersebut. Sekarang kita akan mencari titik C-nya terlebih dahulu. Titik C-nya adalah 6,2, maka titik koordinatnya ada di sebelah sini. Ditranslasikan oleh titik T min 3,1. Jika nilai X negatif, maka pergeserannya ke sebelah kiri. Jika nilai Y-nya positif, maka pergeserannya ke atas. Nomor 11. Tentukan titik C 4,1 ditranslasikan oleh titik T 1,2. Tentukan titik C tersebut. Pertama, kita cari titik C 4,1. Titik koordinatnya di sini. Ditranslasikan oleh titik T 1,2.
Jika nilai X positif, maka pergeserannya ke kanan. Dan jika nilai Y-nya positif, maka pergeserannya ke atas. Contoh soal nomor 12. Tentukan titik O min 10,5 ditranslasikan ke titik T 2, min 4. Tentukan titik O tersebut. Pertama-tama kita mencari titik O-nya min 10,5. Titik koordinatnya di sini. Dan ditranslasikan ke titik T 2, min 4. Jika nilai X-nya positif, maka pergeserannya ke kanan. Dan jika nilai Y-nya negatif, maka pergeserannya ke bawah. 1, 2, 3. Soal nomor 13, tentukan titik O min 8, min 3 ditranslasikan ke titik T 2,2, tentukan titik O. Pertama-tama kita tentukan titik O min 8, min 3. Dan ditranslasikan ke titik T 2,2. Jika nilai X positif, maka pergeserannya ke kanan. Dan jika nilai Y-nya positif, maka pergeserannya ke atas. Dan jawabannya adalah min 6, min 1. Soal nomor 14, tentukan titik O 4,2. Ditranslasikan ke titik T 3, min 1, tentukan titik O. Pertama-tama kita tentukan titik O 4,2. Di sini. Koordinat. Dan kita translasikan ke titik T 3, min 1. Jika nilai X-nya positif, maka pergeseran ke kanan. 1, 2, 3. Dan jika nilai Y-nya negatif, maka pergeserannya ke bawah. Dan jawabannya adalah 7,1. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. A. Objek fisik, memindahkan furnitur, permainan catur, ekskalator, dan perosotan. B. Teknologi atau komputer. Pertama, antarmuka dan layar sentuh. Kedua, desain grafis dan animasi. Ketiga, aplikasi peta atau GPS. A few moments later. C. Seni dan arsitektur. 1. Seni ubin atau wallpaper. 2. Arsitektur.